Prasasti Suboro adalah urutan huruf O, U, O, S, V, A, V, V antara huruf D, M yang diukir pada monumen Gembala abad ke-18 dengan alasan Dewan Suboro dalam Staffordshire, Inggris. Di bawah gambar cermin dari Nicholas Poussin melukis Gembala Arkadia. Itu tidak pernah dijelaskan dengan memuaskan dan telah disebut sebagai salah satu yang terbaik di dunia tanpa retak ciphertext. Pada tahun 1982, pengarang pseudo-historical Darah Kudus dan Holy Grail mencadangkan bahwa Poussin adalah anggota dari Prioration dan itu miliknya. Gembala Arkadia mengandungi makna tersembunyi yang sangat penting dari esoterik. Buku ini merujuk kepada monumen Shepherd dan prasasti tetapi tidak memberikan jalan keluar. Pada tahun 2003 dan Brown menyalin banyak unsur Darah Kudus dan Holy Grail dalam novel larisnya Code Da Vinci, tetapi tidak menyebut prasasti Suboro. Walau bagaimanapun, buku ini menyebabkan minat baru Darah Kudus dan Holy Grail. Pada tahun 2004, Richard Kemp, pengurus besar Suboro Estate, ketika itu melancarkan kampanye promosi dengan taman Bletchley Museum dan udah bekas pekerja Bletchley Park, Sheila Lawn dan Oliver Lawn. Promosi secara itu merangkumi rujukan berulang-ulang kepada ide bahwa ada hubungan antara monumen dan monumen Holy Grail. Berdasarkan rujukan ringkas yang dibuat ke monumen dalam pseudo-historical Darah Kudus dan Holy Grail, walaupun penganjur acara mempunyai teori yang disukai sendiri, tidak ada jawaban yang pasti. Tugu tersebut ditugaskan oleh Thomas Anson, dibina sekitar tahun 1748 hingga 1756. Bentuk di luar tugu adalah portiko yang menampilkan dua dori kelajur. Ini menyokong sebuah entablatur dihiasi oleh aduka terdiri daripada 3 metop, menggambarkan kerangkung bunga laurel dan 2 berisi ukiran kepala batu. Satu kepala menunjukkan seorang lelaki berkepala botak yang tersenyum. Yang lain mempunyai persamaan dengan Dewa Yunani yang bertanduk kambing kuali. Entablatur dihiasi dengan intefix menggunakan lagu kebangsaan reka bentuk. Di dalam portiko terdapat lengkungan berkarat yang membingkai kelegaan digayakan oleh pemahat Flemish Peter Scheemakers. Kelegaan adalah salinan lukisan Poussin et dalam Arkadia Ego dan menunjukkan seseorang wanita dan 3 lelaki. 2 daripadanya sedang menunjukkan ke sebuah kuburan. Di kubur itu terpahat bahasa Latin teks et dalam Arkadia Ego. Saya juga masuk ke Arkadia atau saya walaupun di Arkadia. Ukiran itu memaparkan sejumlah perubahan kecil dari lukisan asalnya, termasuk penambahan-tambahan sarkofagus diletakkan di atas makam utama. Di bawah relief terdapat plak batu yang menunjukkan tulisan 10 huruf. Prasasti itu terbagi kepada 2 baris. Terdapat 8 huruf pada barisan pertama dan 2 di bawah pada barisan kedua. Diletakkan di kedua ujung huruf pada baris pertama. Huruf pada baris kedua di M biasanya digunakan di makam Rom untuk berdiri dis manibus.
bermaksud didedikasikan untuk warna. Dalam beberapa dekade kebelakangan ini, penyelidik telah mencadangkan beberapa kemungkinan penyelesaian. Walaupun terdapat banyak teori, kekitangan di Suwarrow Hill tetap ragu-ragu terhadap semua cadangan yang dicadangkan. Juru cakap harta tanah atau kini dimiliki oleh Patri Amanah Negara dipetik pada tahun 2014 dengan menegaskan, kami mendapat 5 atau 6 orang seminggu yang percaya bahwa mereka telah menyelesaikan kode tersebut, sehingga kami agak waspada terhadapnya sekarang. Teori initialism Latin. Yang pertama, satu cadangan adalah bahwa 8 surat itu adalah didedikasikan berkode oleh George Anson kepada istrinya yang meninggal pada tahun 1951. Oliver Stoner berspekulasi bahwa huruf-huruf itu mungkin inisialisme untuk frasa Latin Optime Uxoris Optimae Sororis Fidus Amantissimus Fovit Virtutibus, atau artinya sebaik-baik istri, saudaranya yang terbaik, janda yang paling taat, mendedikasikan ini untuk kebajikan Anda. Inilah jalan penyelesaian yang disukai oleh bekas pekerja Bletchley Park, Shelawn. Namun telah dinyatakan bahwa tata bahasa kalimat itu tidak benar dan singkatan mengikuti peraturan Latin tidak dapat diperluas secara sewenang-wenang. Yang kedua, Steve Regimbal menafsirkan huruf sebagai singkatan terjemahan Latin baru dari frasa yang artinya kesombongan kata pengkhotbah. Semuanya adalah kesia-siaan dalam Pengkhotbah 12 ayat 8, yaitu orator ut omnia sunt vanitas ait vanitas vanitatum. Dia telah berspekulasi bahwa frasa itu mungkin merupakan sumber prasasti sebelumnya, atau omnia vanitas, yang mungkin telah diukir di sebuah ceruk di harta tanah salah seorang rekan sekutu Thomas Anson, George Lyttelton. Yang ketiga, bekas NSA ahli bahasa Kate Massey menafsirkan huruf sebagai initialisme untuk frasa Latin oro ut omnes sequentur viam ad veram vitam, yang artinya saya berdoa semoga semua mengikuti jalan kehidupan sejati. Merujuk kepada ayat Alkitab Yohanes pasal 14 ayat 6, ego sum via et veritas et vita, atau yang artinya akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Para ahli mulai menemukan titik terang atas misteri yang selama 200 tahun terakhir menyelimuti tulisan yang terdapat pada monumen pengembala di Suwarrow Hill, Staffordshire, Inggris bagian utara. Di monumen tersebut terukir huruf D, O, U, O, S, V, A, V, V, M. Rangkaian huruf ini diperkirakan memberi petunjuk lokasi pemakaman Yesus Kristus. Untuk membaca surat itu, para ahli memecahkan kode perang Inggris dilibatkan. Mereka menggunakan 130 cara untuk menerjemahkan surat misterius itu. Namun sejauh ini mereka masih berbeda pendapat. Christian Lerch, direktur dari para ahli pemecah kode perang itu, mengatakan tulisan itu adalah petunjuk lokasi pemakaman Yesus Kristus. Hal itu tampak dari tulisan Jesus He Devi yang terdapat pada monumen. Shelawn, salah seorang ahli pemecah kode perang yang aktif berdinas sejak 60 tahun silam, tidak sependapat dengan Lerch. Monumen Lawn tulisan itu lebih terlihat sebagai kenang-kenangan dari seorang duda bagi istri dan saudarinya tercinta. Sementara singkatan DM dalam bahasa Latin dapat dibaca Deus Minibus atau dalam lindungan Tuhan.
Bagi pengurus Subboro Hill, Richard Kemp, teori yang menyatakan tulisan itu menunjukkan lokasi makam Yesus terlihat lebih menarik. Kemp bahkan tertarik untuk meneliti lebih lanjut semua monumen yang ada di lingkungan Subboro. Apapun itu, misteri ini membuat Subboro Hill menjadi salah satu tempat wisata terkemuka di Inggris belakangan ini. Jadi, bagaimana pendapat teman-teman tentang prasasti Subboro? Jika teman-teman ingin cari tahu lebih dalam, silahkan ke sana aja.